Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Masih dalam euforia timnas Indonesia yang sudah berhasil lolos ke round 3. Bukan berarti kita euforia berlebihan lah. Karena ya kita patut syukuri keberhasilan timnas kali ini, sebuah pencapaian yang luar biasa. Ya kapan lagi gitu timnas Indonesia berhasil melaju hingga ke babak round 3 kualifikasi Piala Dunia, bisa melaju sejauh ini gitu. Dan tentu bukan hanya itu saja, tetapi timnas Indonesia juga berhasil menyegel satu tempat di Piala Asia 2027 nanti. Nah, tentu ini benar-benar pencapaian yang luar biasa yang patut kita syukuri, kita ucapkan terima kasih, kita apresiasi kepada pelatih Sintayong beserta staf dan jajarannya. Begitupun juga para pemain yang telah berjuang. Tentu keberhasilan timnas ini bukan datang secara tiba-tiba ya, tetapi juga ini berkat dari kerja keras para pemain dan pelatih melalui proses yang sangat panjang gitu, melalui proses yang lika-liku, naik turun gitu yang dihadapi oleh pelatih Sintayong bersama para pemain timnas Indonesia. Perjuangan yang sangat-sangat tidak mudah gitu bagi pelatih Sintayong dan juga para pemain kita. Nah, begitupun juga dengan federasi yang saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir yang selalu mensupport, selalu mendukung kemajuan sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia. Dan beriringan dengan proses itu, kita selaku pemain ke-12, selaku pecinta sepak bola Indonesia, selalu pendukung, selalu menjadi supporter, turut andil dalam keberhasilan ini, dimana kita yang selalu memberikan dukungan dan doa. Tentunya harapannya pasti timnas Indonesia di babak ketiga nanti bisa memberikan kejutan ya, bisa melaju jauh dan mewujudkan mimpi timnas Indonesia untuk tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Walaupun dulu sempat kita pernah mengikuti Piala Dunia pada tahun 1938, tetapi itu pun juga namanya bukan Indonesia ya, masih Hindia Belanda ya. Dan semoga di tahun 2026 ini mudah-mudahan ada keajaiban gitu ya, ada keajaiban dan timnas Indonesia bisa memberikan kejutan dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, tentu perjuangan timnas ini akan berlanjut di round 3 ya. Lalu bagaimana nanti perjuangan timnas di round 3? Nah, kita perlu catat ya bagi teman-teman, ada beberapa hal yang perlu dicatat, yaitu timnas Indonesia akan mengalami perjuangan di round 3 itu dimulai pada tanggal 27 Juni bulan ini ya, nanti akhir bulan ini, dimana di tanggal 27 ini akan digelar drawing untuk penentuan grup round 3. Nah, ini biasanya akan dihadiri oleh pelatih kepala ya, tentu pasti Coach Sintayong nanti akan menghadiri langsung proses drawing ini, dan tentu juga pasti media-media dari Indonesia juga akan ikut hadir ke sana meliput bagaimana proses atau gelaran drawing round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan digelar. Nah, tentu juga kita sudah tahu, sudah beredar kabar bahwa kalau tidak ada perubahan mengenai ranking FIFA sebelum gelaran drawing nanti, Indonesia itu berada di pot ke-6 ya, pot paling buncit gitu. Nah, karena kita pertama kalinya lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia ini, tentu secara ranking pun ya kita masih di bawah, makanya kita masuk ke pot 6 atau di 18 kontestan ini kita berada di ranking FIFA kedua terendah gitu, di atas Kuwait satu tingkat. Nah, memang sudah terlihat kan, sudah jelas, makanya FIFA ranking ini sangat berpengaruh ketika diadakannya drawing seperti ini. Ketika kita
berada di ranking yang cukup bagus, cukup tinggi gitu, maka kita berada di pot yang diunggulkan. Tentunya itu akan menjadi suatu keunggulan buat kita atas hasil drawing nanti. Nah tentu ya Indonesia karena untuk pertama kalinya lolos, begitupun juga dengan peringkat kita yang masih 2 digit 134 ya, makanya kita berada di pot ke-6. Dan tentu nantinya juga pasti kita ya sudah tidak bisa memilih lagi siapa lawan-lawan nanti gitu. Ketika kita pengen memilih dengan satu grup dengan negara ini, tentu itu tidak bisa lagi karena kita sudah melewati round 2. Dan sekarang di round 3 pun lawan-lawan yang dihadapi ya akan sangat-sangat berat dan sangat-sangat kuat, tim-tim terutama dari Timur Tengah ya, seperti Qatar, lalu ada Yordan, Arab Saudi, Oman, Irak, Iran, begitupun juga dari Asia Timur, Korea, Jepang, Cina, Korea Utara. Nah itu. Nah yang pasti kita kawal terus nanti proses drawingnya pada tanggal 27. Lalu setelah drawing pada tanggal 27 itu match day pertama akan digelar pada tanggal 5 September ya. Jadi perjuangan timnas Indonesia di match day pertama akan digelar pada 5 September dan ini tentu sudah termasuk dari kalender FIFA ya. Kita dukung. Nanti apakah nanti ada kejutan lagi dari federasi, begitupun Coach Sintayong yang mulai sekarang katanya akan berburu lagi pemain diaspora ke Eropa ya. Mudah-mudahan memang, karena ya di round 3 ini mau tidak mau kita harus terus mengupgrade kekuatan kita, mengupgrade kedalaman squad kita kalau kita ingin berbicara banyak di round 3 ini. Seperti itu. Yang selanjutnya itu ada kabar bahwa kemenangan kita atas Filipina kemarin ya sekaligus membawa kita lolos ke round 3 ini tentu ada beberapa cibiran ya dari rival kita di ASEAN, yaitu dari Vietnam, dari media mereka, dari media Vietnam. Jadi ketika kita berhasil mencapai sesuatu ini, kita tidak luput dari cibiran-cibiran media mereka gitu ya. Jadi menurut media mereka, yaitu medianya yang bernama Soha, jadi si media Soha ini selalu mencibir atau selalu aja mengomentari apapun hasil yang kita raih itu. Apalagi ini dengan hasil ini membuat negara mereka Vietnam akhirnya tidak lolos ke round 3 gitu. Nah, jadi menurut media Soha ini, ketika kita berhasil mengalahkan Vietnam dan lolos ke round 3, menurut mereka bahwa timnas Indonesia ini diunggulkan karena keputusan wasit, dan tentu juga diunggulkan karena tidak adanya VAR katanya. Karena media dari Vietnam ini juga mengutip pernyataan dari pelatihnya Filipina ketika pasca pertandingan di press conference. Memang waktu itu ada kejadian Hernando Ari yang berbenturan dengan pemain Filipina di kotak penalti. Tentu itu luput dari penglihatan wasit mungkin ya. Nah, karena tidak adanya VAR, mungkin itu yang dikomentari atau dicibir oleh media Vietnam. Kalau mungkin saja menurut mereka ada VAR, mungkin itu hasilnya bisa lain gitu, seperti itu. Tetapi juga mereka mengakui bahwa Indonesia saat ini sangat layak untuk lolos ke round 3 menemani Irak gitu ya. Jadi ya pada akhirnya juga mereka mengakui ya bahwa kita ini, timnas Indonesia ini sekarang memiliki skuad yang cukup tangguh gitu, apalagi sekelas di ASEAN gitu. Pada akhirnya mereka mengakui itu. Nah, kabar yang terakhir yaitu ini sebetulnya saya juga bingung ya, memang sebagai supporter timnas gitu, sebagai pecinta sepak bola Indonesia, karena ya kita harus berbangga timnas Indonesia bisa lolos ke round 3 sekaligus lolos Piala Asia tahun 2027 nanti. Tetapi ya ini tentu akan menjadi pusing juga nanti, terutama federasi ya, terutama ketua umum PSSI dan begitupun juga pelatih utama ya, head coach Sintayong. Karena dengan lolosnya kita ke round 3 nanti di akhir tahun ini, timnas Indonesia akan menjalani jadwal yang sangat padat sekali gitu. Tentu
dengan adanya jadwal FIFA Matchday round 3 di akhir tahun ini mulai dari bulan September, nah nanti juga berbentrokan dengan jadwal Piala ASEAN atau biasa kita sebut dengan Piala AFF. Nah, walaupun memang sebetulnya Piala ASEAN ini digelar pada tanggal 24 November kalau tidak salah ya, laga perdana Indonesia. Nah, itu juga tidak berbentrok sebetulnya, tapi di bulan yang sama timnas Indonesia menggelar laga matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 itu pada tanggal 19 November, dan ada sekitar waktu 5 hari ya kalau tidak salah untuk menuju ke Piala ASEAN. Nah, tentu ini juga akan membuat PSSI dan pelatih Sintayong harus memutar otak ya, bagaimana nantinya timnas Indonesia ini dengan disibukkan jadwal padat, bagaimana membagi waktunya, karena ya persiapan juga cukup mepet gitu. Nah, tentu juga memang ada beberapa pengamat sepak bola dan juga ada media dari olahraga menyarankan bahwa untuk saat ini timnas itu seharusnya dibagi atau dibentuk menjadi 2 tim gitu. Yaitu tim 1 yang diisi oleh para pemain kita grade A yang bermain di Eropa, begitupun dengan pemain diaspora itu dikhususkan untuk berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3, dan untuk tim yang satunya lagi, tim kedua itu untuk berlaga di Piala AFF. Nah, tentu ini ide yang bagus ya, karena memang ide ini pun juga sebelumnya sudah pernah digunakan oleh PSSI waktu itu ya, pada tahun 1984 kalau tidak salah ya. Waktu itu PSSI bahkan membentuk 3 tim gitu, karena ada 3 kompetisi yang harus dijalani. Jadi pada waktu itu PSSI membentuk 3 tim utama mereka untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 1986 yang diisi oleh para pemain dari kompetisi Galatama. Lalu juga ada untuk tim kedua mereka untuk kompetisi SEA Games, ini diisi oleh para pemain dari Perserikatan, dan untuk yang ketiga yaitu untuk bermain di Piala Malindo ya, ini diisi oleh para pemain dari ABRI. Nah, tentu cara ini juga bisa dilakukan lagi di saat ini gitu, untuk menghadapi jadwal padat di akhir tahun nanti oleh PSSI. Nah, tentu ini sangat bagus untuk khususnya untuk Piala AFF ini ya. Saya juga sebagai supporter, sebagai pecinta sepak bola Indonesia menyarankan bahwa untuk Piala AFF ini nantinya bisa diisi oleh para pemain Liga 1, para pemain muda timnas U23, atau para pemain timnas senior yang misalkan belum jam terbangnya begitu banyak gitu. Nah, ini momen yang bisa menaikkan jam terbang mereka di Piala AFF, karena memang untuk target PSSI di tahun ini, karena Piala ASEAN atau Piala AFF ini targetnya tidak begitu diharapkan ya. Jadi kita tidak dituntut untuk juara karena kita sudah lolos jauh di kualifikasi Piala Dunia menuju round 3, maka fokus kita di sana seperti itu. Nah, dan tentu juga kita lihat nanti bagaimana atau seperti apa pergerakan dari PSSI, berikut juga pelatih kepala Sintayong. Tentu pasti juga mulai dari sekarang mereka memikirkan gitu bagaimana agar menghadapi jadwal padat di akhir tahun ini. Ternyata begini ya, rasanya punya timnas yang yang memiliki jadwal padat di event internasional gitu ya. Ya, kita nantikan saja bagaimana persiapan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3, dan begitu pun mempersiapkan Piala ASEAN kali ini ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.